Joy. Selamat pagi, Bu. Terima kasih ya Joy telah mempersiapkan diri dan mau datang untuk berhadir di tempat ini menceritakan isi hati kamu. Jadi, apakah kabar kamu hari ini baik? Kalau ada sesuatu yang mengganjal hati kamu? Eh, eh, Sebenarnya, Bu, ada sesuatu yang sangat mengganjal di hati saya. Jadi sekarang keadaan saya dapat dikatakan kalau keadaan saya itu tidak lagi baik-baik aja, Ibu. Ya, tidak apa-apa Joy. Semuanya di sini boleh diungkapkan kok. Kamu di sini aman. Ibu tidak akan menilai kamu atau menyalahkan suatu perspektif dari kamu. Ibu ingin mendengarkan apapun cerita kamu hari ini. Ibu akan keep masalah kamu itu, dan ibu tidak akan menceritakannya atau membongkarnya kepada orang lain, termasuk kepada orang terdekat kamu atau orang tua kamu. Bu, sebenarnya saya lagi banyak pikiran, Ibu. Pikiran saya itu lagi bercabang-cabang, Bu. Jadi saya bingung harus menyelesaikan yang mana terlebih dahulu, Bu. Baik, itu hal biasa sih. Kita pelan-pelan aja ya. Kamu bisa mulai dari hal yang pengen banget kamu ceritakan. Itu tentang hal apa? Sebenarnya, Bu, kalau saya datang ke sini yang sangat memicu bahan pemikiran saya itu sebenarnya, Bu, saya saya itu udah punya pacar, Bu. Jadi saya lagi keadaan saya sama dia sedang bertengkar, Bu. Itu yang akhir-akhir ini saya pikirkan, Ibu. Dan saya nggak tahu harus gimana, Bu, menghadapinya. Baik, terima kasih Joy atas keterbukaannya untuk cerita ya. Ibu yakin ini semua itu nggak mudah untuk membuka ataupun memulai suatu pembicaraan permasalahan. Yuk kita bicarakan bersama apa yang bisa bikin kamu menjadi lebih tenang soal pacar kamu tadi. Boleh diceritakan lagi? Dia itu, Bu, tipikal orang yang mudah marah, Bu. Terus kan kerjaan saya kan nggak terus 24 jam megang HP. Jadi terkadang saya bukan lupa sih, Bu, cuman lama aja balas chatnya karena saya juga lagi dalam proses belajar. Terus dan juga dalam proses belajar itu terkadang juga saya kan nggak megang HP karena saya membantu orang tua saya, Ibu. Jadi dari permasalahan itu kamu merasa dikontrol ya oleh pacar kamu dan merasa kalau dia itu nggak percaya ke kamu ya? Iya, Bu. Jadi itu yang buat membebani saya, Bu, karena saya juga udah berusaha untuk ngomong sama dia, Bu. Tapi dia bilang saya itu banyak alasan, Bu. Dan sebenarnya saya kadang udah capek, Bu. Tapi saya takut kalau misalnya dia marah besar, Bu. Perasaan capek itu perasaan wajar yang semuanya pasti pernah mengalaminya. Kamu merasa capek dan takut kehilangan. Tapi juga di sisi lain kamu itu merasa ada sikap yang gak nyaman kan dengan sikap dia itu. Itu wajar kok. Ibu dengar bahwa kamu sedang berjuang untuk menjaga hubungan, tapi juga ingin merasa lebih bebas ya. Iya, Bu, saya sebenarnya pengen bebas, Bu, cuman saya nggak bisa lepas dari dia. Sebenarnya, Bu, semenjak saya pacaran saya juga nggak pernah fokus dalam proses belajar saya. Kalaupun saya lagi belajar, saya juga takut kalau misalnya dia bakalan marah karena saya lama balas chatnya, Bu. Jadi kamu ngerasa hubungan kamu ini tuh udah mulai mempengaruhi kegiatan kamu sehari-hari dalam belajarmu ya? Iya, Bu, saya merasa kalau saya itu bodoh, Bu. Saya terus-terusan nangis, tapi saya nggak mau pisah dari dia, Bu. Oke, itu nggak apa-apa kok. Kamu nggak perlu merasa bodoh kok, Joy. Kamu itu hanya sedang mencoba memahami apa yang isi hati kamu sampaikan. Sebenarnya saya pengen dia berubah aja, Bu. Saya udah bilang baik-baik ke dia, tapi dia yang ada jadi dia yang marah sama saya, Bu. Jadinya saya jadi takut, Bu, kalau misalnya ngomong sama dia untuk dia berubah, Bu. Nggak apa-apa kok, Joy. Menangis itu suatu hal yang wajar. Itu semuanya nggak apa-apa. Itu tanda kamu sedang berusaha melepaskan beban yang selama ini kamu tanggung. Mungkin kamu udah merasa capek kali ya, udah merasa lelah akan menghadapi sikap dia. Tapi mungkin satu sisi kamu itu bingung apa yang harus dilakukan ke depannya. Kalau kamu boleh jujur, apa yang kamu rasakan selama hubungan kamu ini berlangsung dengan pacar kamu itu? Sebenarnya, Bu, kalau ditanya sayang, saya sangat sayang sama dia, Bu. Cuman melihat dia temperamen dia, melihat kelakuan dia, sebenarnya saya juga udah takut, Bu. Saya juga ngerasain lelah. Saya juga makin kesini makin kayak saya nggak bahagia, Bu. Oke,
kayak perasaan sayang tapi juga lelah dan tidak atau sulit bahagia, itu menunjukkan bahwa hubungan kamu itu tidak seimbang, Joy. Joy, hubungan yang sehat itu membuat kita merasa aman dan nyaman dan dihargai. Kalau kamu merasa takut, merasa dikontrol, merasa takut kehilangan, ataupun merasa itu menjadi suatu beban, itu tanda hubungan kamu itu tidak sehat, atau sering disebut dengan toxic relationship. Jadi berarti hubungan saya ini udah termasuk toxic relationship ya, Bu? Untuk mengarah ke sana itu mungkin belum dikatakan valid untuk toxic relationship, tetapi ciri-cirinya ini mengarah ke sana, ke toxic. Tapi kamu tidak perlu menyalahkan diri kok. Yang penting sekarang bagaimana kamu bisa menjaga diri kamu dan memulai atau memulihkan suatu keseimbangan dalam diri kamu. Saya takut sendiri, Bu, kalau semisal saya putus dengan dia, teman saya siapa, Bu? Saya nggak punya siapa-siapa selain dia, Bu. Wajar kok merasa takut itu, tapi coba pikir-pikir terlebih dahulu. Lebih baik kamu sendiri tapi tenang, atau bersama tapi tersakiti? Lebih baik tenang sih, Bu. Bagus. Nah, artinya kamu mulai bisa memikirkan kebahagiaanmu sendiri dari pemikiran kamu tadi. Kita coba rencana-rencana kecil dulu ya. Kamu bisa mulai mengubah situasi, seperti misalnya belajar berkomunikasi secara asertif, untuk menyampaikan perasaan kamu dengan jujur tetapi sopan kepada pacar kamu, atau menulis suatu jurnal perasaan kamu setiap harinya, atau setiap kali kamu berinteraksi dengan pacar kamu, atau membangun dukungan-dukungan dari sahabat atau teman-teman keluarga kamu. Bilang tadi kamu sendirian kalau nggak ada pacar kan. Coba dulu untuk melakukan membangun relasi baru kepada orang baru, atau mungkin kamu mendekatkan diri kepada orang tua biar teman kamu itu bukan cuma pacar kamu aja. Coba katakan dengan lembut dan tegas, misalnya, aku lagi fokus belajar nih sekarang, nanti aja ya aku kabarin, tunggu aku selesai ngerjain tugas, misalnya seperti itu bisa kamu ucapkan kepada pacar kamu. Itu merupakan suatu hal yang tegas namun tetap sopan. Mungkin kamu bisa bikin perkataan atau kalimat dengan sederhana. Kamu bisa? Saya coba, Bu. Seperti apa? Coba. Maaf ya, aku lagi belajar. Nanti aku kabari kalau sudah selesai ya. Nah, bagus sekali, Joy. Suaramu udah lebih tenang, dan itu menunjukkan kamu itu bahwa kamu itu bisa tegas tanpa marah. Terus juga langkah-langkah awal untuk melindungi diri kamu itu udah termasuk cukup. Nah, jadi hari ini kita telah membahas banyak hal ya. Kamu juga sudah menyadari bahwa hubungan kamu ini cenderung tidak sehat, dan kamu juga ingin belajar untuk bersikap lebih berani untuk menyampaikan suatu pesan kepada pacar kamu ya. Nah, untuk minggu ini kita coba lakukan komunikasi yang pertama itu yang tadi, komunikasi asertif kepada pacar kamu. Yang kedua, kita bisa mencatat perasaan kamu setiap harinya, setiap kamu ketemu pacar kamu mungkin. Atau yang ketiga itu cerita ke teman dekat ataupun ke keluarga kamu bila kamu perlu dukungan. Iya, Bu, saya akan mencoba mulai hari ini, atau mulai malam ini saya akan mencobanya, Bu. Baik, Ibu bangga karena kamu udah berani terbuka pada proses kita pada pagi hari ini, dan kamu pantas untuk bahagia dan tenang ya. Makasih, Ibu. Rasanya saya merasakan lega setelah saya bisa cerita dengan Ibu. Nah, Joy, Ibu ingin tahu bahwa kamu bisa datang ke sini kapanpun yang kamu butuhkan. Kamu butuh teman bicara, Ibu ada di sini. Kamu butuh suatu hal untuk mencari solusi, Ibu ada di sini. Dan tidak harus menunggu jadwal. Kamu datang kapan saja, Ibu pasti terima. Makasih ya, Bu. Saya merasa lebih tenang setelah cerita sama Ibu, bisa cerita sama Ibu. Sebenarnya awalnya saya takut, Bu, tapi makin kesini saya makin ngerasa kalau misalnya saya bisa terbuka dengan Ibu. Nah, Ibu senang sekali ya bahwa kamu itu percaya kepada Ibu. Ibu akan selalu mendukung kamu sampai kamu merasa benar-benar kuat dan yakin untuk menyampaikan keputusan kamu sendiri. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas bimbingan Ibu. Terima kasih, Joy. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Iya, Bu. Kalau begitu saya permisi ya, Bu. Iya.